Halo anak-anak semuanya, khususnya untuk SMK kelas 10. Hari ini saya akan memberikan materi mengenai sistem moneter yang ada di Indonesia dan juga sejarah perbankan baik di dunia maupun di Indonesia. Kita pelajari bersama-sama ya anak-anak. Yang pertama mengenai sistem moneter. Sistem moneter adalah sistem yang menetapkan kebijakan keuangan suatu negara. Artinya bahwa di Indonesia ini ada kebijakan keuangan, dalam hal ini kebijakan moneter untuk mengatur hal-hal yang berhubungan atau terkait dengan keuangan suatu negara. Jadi bisa diartikan sekali lagi bahwa sistem moneter ini negara akan mengatur terkait keuangan dalam negara tersebut untuk bagaimana agar sistem moneter di suatu negara itu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian dalam sistem moneter itu kebijakan apa saja sih yang ada di Indonesia khususnya? Kebijakan moneter yang pertama adalah berupa operasi pasar terbuka, yaitu kegiatan pembelian atau penjualan surat berharga dari bank sentral. Berarti dalam hal ini Bank Indonesia itu memberikan kebijakan berupa kegiatan operasional di pasar terbuka, yaitu pembelian dan penjualan surat-surat berharga itu diatur dalam kebijakan moneter. Kemudian kebijakan moneter yang kedua adalah pengawasan kredit selektif. Artinya bahwa Bank Indonesia itu juga mengatur bagaimana pemberian kredit bank-bank kepada bisa dikatakan kepada beberapa pengusaha atau mungkin juga pribadi yang ingin meminjam kredit kepada bank. Itu diatur oleh Bank Indonesia. Jadi diaturnya dalam hal apa? Misalnya pengawasan kredit ini misalnya pemberian bunga, kemudian jangka waktu kreditnya, kemudian minimal kredit yang harus diberikan kepada pengusaha itu diatur oleh Bank Indonesia dalam kebijakan moneter. Jadi mohon diingat ya anak-anak bahwa kebijakan moneter itu diatur oleh, dalam hal ini di Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan moneter. Kebijakannya apa? Ya contohnya 1, 2, 3 ini. Contoh kebijakan moneter yang ketiga adalah perubahan cadangan minimum. Artinya bahwa Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan, dalam hal ini kebijakan moneter, yang mengatur bahwa kalau ada suatu bank yang ingin berdiri, kegiatan operasionalnya akan berjalan, maka harus ada saldo awal, atau artinya cadangan minimum yang harus dimiliki oleh bank tersebut untuk melakukan kegiatan operasional perbankan. Yang kedua mengenai pasar uang. Nah, pasar uang, kita akan juga mempelajari pasar uang. Pasar uang ini apa? Pasar uang adalah tempat bertemunya antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Yang kelebihan disebut kreditur, yang kekurangan disebut debitur. Sudah cukup tahu ya itu. Jadi pasar uang itu tempat bertemunya antara orang yang punya uang dan yang membutuhkan uang. Siapa pelakunya di pasar uang? Adalah Bank Indonesia, kemudian pemerintah, lembaga keuangan, dalam hal ini bank dan non-bank. Non-bank itu siapa? Ada pegadaian, kemudian ada koperasi dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Asal mula bank. Pertama, bank itu ada sebelum Masehi, yaitu di Babilonia.
Mereka hanya meminjamkan emas dan perak, belum ada transaksi keuangan. Kemudian yang kedua, di Yunani mereka sudah berkembang, yaitu dengan menerima simpanan dan meminjamkan kembali dana kepada masyarakat dengan memungut biaya penyimpanan. Artinya di Yunani lebih berkembang sebelum di Babilonia. Di Yunani sudah meminjamkan uang, menerima simpanan dan kemudian meminjamkan uang. Oke, kemudian di Romawi. Di Romawi ini kegiatannya sudah semakin luas, yaitu kegiatan perbankannya dengan pertukaran mata uang. Kemudian ada perkreditan dan juga transfer modal. Kemudian berkembang lagi sampai dengan di Asia Barat dan Eropa, sampai dengan sekarang ini bank itu ternyata dari awal sebelum Masehi sampai sekarang itu ternyata sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk apa? Nah, untuk apanya banyak. Contohnya ya kegiatan untuk menabung, kemudian peminjaman modal untuk kredit, untuk membuka usaha dan sebagainya. Kemudian untuk melakukan pembayaran, melakukan pembelian, sekarang semuanya sudah membutuhkan atau sangat membutuhkan yang namanya bank. Kemudian kegiatan utama perbankan. Kegiatan utama bank itu yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat lagi dalam bentuk kredit. Jadi kegiatan utama bank menghimpun dana, kemudian menyalurkan kembali dana kepada masyarakat. Kemudian sejarah bank di Indonesia. Zaman dulu yang mempunyai atau yang mendirikan bank adalah pemerintahan Hindia Belanda. Adalah Hindia Belanda, di mana pemerintahan Hindia Belanda hanya membuat atau mendirikan bank hanya untuk golongannya sendiri. Padahal masyarakat Indonesia yang waktu itu hanya golongannya hanya petani, hanya buruh bangunan, maka mereka tidak mengenal apa itu perbankan. Pendidikannya mereka juga tidak terlalu tinggi, jadi kegiatan perbankan tidak terlalu dikenal. Makanya juga mereka tidak melakukan kegiatan perbankan. Maka untuk golongan Indonesia atau masyarakat Indonesia yang berpendidikan, mereka kemudian mengetahui pentingnya perbankan, maka mereka membuat atau mendirikan bank-bank nasional. Kemudian pada masa setelah kemerdekaan, bank di Indonesia berkembang setelah kemerdekaan RI, dan bank asing milik Belanda dinasionalisasikan. Artinya bank-bank yang dulu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda setelah kemerdekaan, maka bank-bank tadi dinasionalisasikan oleh bangsa Indonesia. Artinya dikelola menjadi hak milik Indonesia, kemudian dibuat bagaimana caranya supaya berkembang dan untuk keuntungan dan kebutuhan rakyat Indonesia. Pengertian bank ada 3 cara. Yang pertama etimologi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 dan Kamus Indonesia. Pengertian bank dari etimologi adalah berasal dari bahasa Italia yang artinya banca, artinya pertukaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 adalah bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi yang punya uang menabung, sedangkan yang membutuhkan uang meminjam atau memohon kredit kepada pihak bank. Jadi uang di bank itu akan selalu berputar, dan itu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang ketiga adalah pengertian bank menurut Kamus Ekonomi. Kalau menurut Kamus Ekonomi, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan hampir sama dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 98. Tetapi perbedaannya yang
bisa dilihat di sini adalah di kamus ekonomi ini, kegiatan perbankannya itu secara umum, itu menurut Kamus Indonesia ya secara umum ya untuk kegiatan perbankan saja. Tetapi kalau untuk yang kedua itu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, dari hal-hal atau slide yang saya tampilkan tadi, termasuk juga dengan penjelasan yang saya jelaskan tadi, maka di sini ada soal atau evaluasi yang setidaknya merefresh kalian yang tadi sudah mendengarkan saya. Ini coba dikerjakan, dijawab. Kalian kalau bisa mengerjakan berarti kalian bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan dan PPT yang sudah saya paparkan tadi. Oke, begitu anak-anak. Selamat belajar, selamat mencoba untuk mengevaluasi apa soal-soal apa yang saya berikan hari ini supaya dikerjakan. Dan kalau kalian menyimak apa yang saya paparkan dan juga PPT tadi, pasti kalian bisa mengerjakan. Oke, begitu ya anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Oke, dah.